Halo adik-adik, salam lestari. Jadi, hari ini kita akan belajar dunia satwa. Kita perkenalan diri dulu ya adik-adik. Nama kakak Rugin, nama kakak ini David, nama kakak ini Yuda, dan nama kakak ini Agung. Nah, sebelumnya kakak mau kasihin jingle nih ke adik-adik. Jadi kalau kakak bilang dunia binatang, adik-adik jawab awo. Dunia binatang. Mantap. Nah, jadi hari ini kita akan seru-seruan adik-adik. Jadi kakak mau nanya ini, siapa yang melihara anjing? Tunjuk tangan. Siapa yang melihara kucing? Siapa yang melihara kura-kura? Siapa yang melihara ikan? Nah, itu semua adalah dunia satwa adik-adik. Jadi nanti Kak Agung akan memberikan adik-adik informasi mengenai hewan khas yang ada di Indonesia. Dan Kak David akan memberikan adik-adik informasi mengenai bagaimana sih cara merawat dan memelihara serta menyayangi hewan. Dan Kak Yuda akan memberikan adik-adik hewan dan fauna apa yang bisa dipelihara oleh adik-adik di rumah. Nah, itu semua akan kita bahas di sini adik-adik. Jadi jangan lewatkan adik-adik, harus belajar dengan semangat dan adik-adik harus semangat. Nah, adik-adik, kakak ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian. Silahkan dilihat ya. Ini dia adik-adik. Adik-adik tahu ini apa? Ini namanya sugar glider adik-adik. Nah, ini kakak pelihara sejak kakak berada di sini, di Yogyakarta. Jadi sekitar 4 bulanan kakak peliharanya. Nah, dia adalah hewan nokturnal adik-adik. Jadi dia beraktivitas saat malam hari. Nah, dia sama seperti kanguru, memiliki kantong adik-adik. Bagian kantongnya ada di sini. Kebetulan kakak ngasihnya namanya Memo. Ada di sini yang namanya Memo? Ada? Ya, namanya sama. Nah, jadi si Memo ini adalah hewan nokturnal yang beraktivitas malam dan mencari makan pada saat malam hari adik-adik. Nah, setelah ini adik-adik akan belajar apa sih hewan yang khas Indonesia, apa aja sih, dan asalnya dari mana. Nah, semuanya akan dijelaskan oleh Kak Agung. Jadi adik-adik harus mendengarkan dengan baik ya, supaya adik-adik tahu ke depannya hewan apa aja sih yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kita jingle dulu adik-adik. Dunia binatang. Mantap. Sekali lagi, dunia binatang. Mantap. Halo adik-adik, perkenalkan, nama saya Iputu Agung Mega Putra. Adik-adik bisa panggil saya Kak Agung. Oke, jadi tadi kakak Silus kan sudah ngasih tahu adik-adik. Sekarang bersama Kak Agung mau bahas apa? Oke, jadi sekarang kita akan membahas hewan-hewan khas Indonesia. Tapi kakak cuma bisa menyebutkan 6 saja adik-adik. Karena apa? Takut waktunya nggak cukup. Jadi langsung aja. Hewan yang pertama adalah burung jalak Bali. Nah, dari namanya saja adik-adik bisa tahu burung ini tuh tempat tinggalnya itu daerah mana. Betul sekali, daerah Bali. Oke, jadi burung jalak Bali ini adalah burung yang memiliki ciri-ciri bulunya berwarna putih di sekujur tubuhnya. Kemudian di ujung sayap dan ujung ekornya itu ada warna hitam sedikit. Kemudian di bagian matanya itu ada bulu berwarna biru. Nah, kemudian biasanya burung jalak Bali ini bisa tumbuh sampai ukuran 22 cm sampai dengan 26 cm. Adik-adik punya penggaris kan yang 30 cm. Nah, kira-kira segitulah ukurannya. Lalu makanan dari burung jalak Bali ini adalah buah-buahan dan biji-bijian. Lanjut yang kedua, masih berhubungan dengan burung. Burung kedua adalah burung cendrawasih. Tahu nggak seperti apa? Burung cendrawasih itu seperti ini, kayak lukisannya. Ya, jadi burung cendrawasih itu ada banyak jenisnya, bukan cuma seperti ini, tapi ada juga yang berwarna oranye, berwarna biru dan violet. Jadi burung cendrawasih ini memiliki bulu yang sangat cantik sehingga banyak orang yang suka dengan burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini merupakan
merupakan burung yang berasal dari daerah Irian Jaya atau Papua. Tahu nggak itu di mana? Nanti silakan cek Google. Makanan dari burung cendrawasih adalah buah-buahan dan biji-bijian. Tapi yang paling dia suka adalah buah pepaya. Adik di sini ada nggak yang suka buah pepaya? Pasti semua kan? Yang ketiga adalah hewan komodo. Tahu nggak hewan komodo? Hewan komodo itu mirip seperti biawak, cuman lebih besar dari biawak ukurannya. Jadi ekornya juga lebih tebal dari biawak, dan kepalanya lebih datar gitu. Jadi komodo ini memiliki julukan raja yang paling besar di dunia. Rumah komodo ada di daerah Flores, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Komodo. Kemudian makanan dari komodo ini adalah daging. Biasanya komodo itu berburu hewan seperti rusa, kemudian kerbau, sapi, bahkan komodo juga bisa menyerang manusia dan memangsa manusia. Serem ya adik. Kemudian lanjut, ada namanya harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera, adik tahu kan harimau itu kayak gimana? Kasih tahu. Adik mungkin pernah lihat di Google, di YouTube, di TV, itu harimau itu seperti apa sih? Ya, harimau itu sama kayak harimau Sumatera ini, sama seperti yang ada lihat, yaitu burungnya berwarna oranye, ada belang-belang warna hitam. Tapi yang membedakan harimau Sumatera dengan harimau yang lainnya adalah burungnya yang lebih gelap dari harimau yang lainnya. Selain itu, ukurannya juga lebih kecil dari harimau yang lainnya. Kemudian untuk makanannya juga sama, daging. Dan Anda sudah tahu kan, harimau Sumatera tempat tinggalnya itu di Sumatera, sudah pasti. Lanjut, yang selanjutnya adalah orang utan. Nah, orang utan itu mirip kayak kita ya adik-adik. Orang utan ini memiliki tingkah laku yang mirip seperti manusia, mirip seperti kita, dan tinggal di hutan. Dia itu bergelantungan di pohon-pohon yang ada di hutan. Makanya disebut orang utan. Ciri-cirinya adalah orang utan ini memiliki bulu berwarna merah, bukan merah sih, ya merah bisa, kemudian oranye juga bisa. Makanan dari orang utan ini adalah buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dedaunan yang dia dapat di tempat tinggalnya, di pohon-pohon. Sekarang jumlah orang itu makin sedikit karena apa? Banyak ada orang-orang jahat yang merebut rumahnya, pohon-pohonnya ditebang sampai habis, jadi mereka kehilangan rumahnya. Setelah kehilangan rumah, mereka nggak dapat makanan dan akhirnya mati satu persatu. Kasian kan? Ini yang terakhir, yaitu ada babi rusa. Babi rusa ini bukan dua hewan loh, jadi ini satu hewan, yaitu babi rusa. Jadi babi rusa ini merupakan hewan yang bentuknya itu mirip babi, cuman dia memiliki tanduk di sekitar mulutnya. Jadi tanduknya itu bisa sampai melingkar sampai di sekitar dekat matanya. Fungsinya itu adalah untuk melindungi matanya dari semak-semak saat mencari makanan. Nah, makanan dari babi rusa ini sendiri adalah buah-buahan, atau juga dia makan larva. Kalau larva itu enggak, larva itu kayak jenis cacing gitu aja, ya gitu. Kemudian babi rusa ini merupakan hewan yang berasal dari daerah Sulawesi. Nah, jadi itu dia hewan-hewan khas Indonesia yang dapat kakak sampaikan. Jadi sekian saja. Nanti akan dilanjutkan oleh kakak Yuda dan kakak David untuk menjelaskan hewan apa aja sih yang boleh dipelihara dipelihara di rumah, dan bagaimana cara kita memelihara hewan dengan baik dan benar. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih. Bye-bye. Halo adik-adik. Masih pada semangat kan? Semangat. Semangat dong, harus semangat. Kita nih penerus bangsa. Ya, benar sekali Kak Yuda. Nah, setelah yang disampaikan oleh Kak Agung, adik-adik udah dengar kan? Udah pada perhatikan kan? Nah, di sini kita akan bermain apa, Kak? Bermain tebak game tebak binatang. Jadi adik-adik harus semangat, dan semua untuk berdiri.
Oke, gimana sih Kak cara bermainnya? Nah, adik-adik, cara bermainnya cukup gampang. Nanti kami berdua, Kak Yuda dan Kak Rugin, akan memperagakan sebuah binatang. Nah, adik-adik tinggal tebak kami jadi binatang apa. Simple adik-adik, jadi kita akan seru-seruan. Nah, semangat adik-adik. Mari kita mulai ya Kak. Mari. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya bermain game seru-seruan. Nah, sebelumnya kita apa? Kak Yuda? Jingle dulu Kak, biar pada Nah, jingle semangat. dulu adik-adik. Berarti Adik-adik berdiri dulu, kita jingle dulu biar Nah. pada semangat. Nah, berdiri, Kak ayo, bosan ayo, kan ayo. Dek? Nah, Harus semangat. dunia binatang. Sekali lagi Kak. Dunia binatang. Mantap. Nah, Kak Ayo Yuda, Kak, kita main game. mari. Nah, adik-adik perhatikan bagus-bagus ya. Jadi, nanti Kak Yuda akan memperagakan hewan apa. Adik-adik harus tebak. Nah, mari Kak Yuda, kita mulai. Adik-adik siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Jawabannya? Mantap. Mantap. Ayo Ayo Kak. Kak. Ayo kakak yang Sekarang, tunjukin, adik-adik tebak ya. Kayak apa nih ayo Dek? Ya, kayak apa? Betul, udah Kak, udah dijawab. Mantap. Ayo Kak Kak. Yuda lagi. Ayo Kak Yuda. Oke. Kayak apa nih Kak? Aku bingung nih Kak. Itu. Oke, sip. Mulai gak Kak? Mulai. Oke. Adik-adik lihat ya. Nah, jawabannya apa adik-adik? Benar. Wih, Mantap. pintar sekali adik. Satu gaya lagi ya. Ayo, adik-adik perhatikan. Kayak apa nih? Siapa yang tahu? Ayo. Itu Kak. Ya, apa Dek? Mantap. Mantap. Tepuk tangan dulu. Wih, adik-adik ini pada semangat nih. Iya, Kak. Pada pintar semua. Wih. Wis, oke. Tinggal dulu, Kak. Oh iya, jingle Kak, dulu. Silakan angkat. Oke, sebelum kita mengakhiri game kita pada saat ini, kita jingle dulu sebelum mendengarkan instruksi oleh selanjutnya. Oke, Nah. berdiri dulu. Masih ingat kan kakak bilang dunia binatang? Adik-adik bilang awo. Mari kita mulai. Dunia binatang. Dunia binatang. Mantap nih Kak. Semangat adik-adik. Oke, terima kasih. Halo adik-adik, masih pada semangat kan? Nah, di sini nama kakak Yuda. Nah, asik nggak main game tadi? Pasti asik kan? Nah, yang telah Kak Agung sampaikan tadi, tapi sebelum kita mulai, kita jingle dulu biar pada semangat. Nah, adik-adik berdiri dulu. Nah, masih ingat kan kalau kakak bilang dunia binatang, adik-adik bilang awo. Oke, mari kita coba. Dunia binatang. Sekali lagi. Dunia binatang. Wes, mantap. Masih semangat nih. Oke. Nah, setelah yang Kak Agung sampaikan tadi, pada nyimak kan adik-adik tadi. Nah, hewan-hewan tersebut tidak boleh dipelihara dan dijaga oleh tempat tersebut. Nah, kakak ulang ya. Hewan-hewan tersebut yang pertama cendrawasih, anoa, jalak Bali, burung enggang, orangutan, badak Sumatera, dan masih banyak lagi. Kenapa sih dijaga? Karena hewan-hewan tersebut sudah pada minim, sudah pada punah jumlahnya. Jadi patut dijaga. Banyak kok hewan-hewan yang adik-adik boleh pelihara, seperti anjing, kucing, kura-kura, hamster, dan sebagainya. Masih banyak kok. Nah, untuk itu, jika adik-adik memelihara mereka, adik-adik pasti juga harus menyayangi mereka, melindungi mereka, merawat mereka seperti orang tua adik-adik sendiri. Jadi adik-adik tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Masih banyak kok hewan-hewan yang perlu adik-adik bisa pelihara. Sudah paham kan? Nah, setelah ini kakak David akan bagaimana sih cara memelihara hewan, memberikan tips untuk adik-adik supaya hewan-hewan adik-adik yang di rumah, bagaimana sih adik-adik tahu cara merawat mereka. Nah, tetap nonton ya. Sebelum kakak akhiri pembicaraan kakak di pagi ini, kakak ingin memberikan jingle lagi ulang. Adik-adik masih pada ingat kan? Ayo kita mulai, berdiri dulu. Kalau kakak bilang dunia binatang, adik-adik bilang awo. Ayo kita mulai. Dunia binatang. Dunia binatang.
Mantap, semangat. Oke. Halo adik-adik. Nah, gimana penjelasan dari teman-teman kakak? Udah jelas belum? Nah, sini saya David. Kalian bisa panggil kakak Kak David gitu aja. Nah, jadi penjelasan kakak tadi itu menurut kakak sih sudah jelas sih. Kalau misalnya dari kalian ingin penjelasan lagi nanti bisa ngomong langsung sama kakaknya. Nah, jadi di sini Kak David ingin menjelaskan atau memberikan sedikit tips buat kalian yang ingin merawat atau memelihara hewan. Siapa yang di sini suka ajak mainan hewannya? Ada nggak? Iya. Asik kan kalau main sama hewan. Nah, itu kayak sedikit tips dari Kak David sih buat cara melihara hewan dengan baik. Jadi yang pertama itu kalian bisa elus-elus hewannya. Jadi kayak dielus-elus gitu. Kalau kalian takut, kalian elus bisa mulai dari badan ke belakang. Cuma kalau kalian memang sudah dekat, dari atas ke bawah, mulai dari kepala, dilus-lus. Kalau kalian pelihara anjing ya, ada tips dari Kak David. Jadi kalian elus-elus bagian dadanya sini, itu anjingnya suka banget tuh. Jadi kayak dikasih garuk-garuk dikit gitu. Nah, itu anjingnya suka banget di situ. Nah, kalau kucing ada di leher bawah ini. Itu dia langsung kayak minta lagi kucingnya. Gampang sih manjain hewan. Terus yang kedua bisa diajak bermain tadi yang Kak David kasih tahu tadi. Jadi kalian kalau anjing bisa diajak lari-lari. Nah, tapi kalau kayak hewan karugin tadi mungkin bisa biarkan dia bermain di tubuh, main-main ke sana ke atas sampai sini-sini gitu. Itu udah biasa masuk diajak bermain. Nah, poin ketiga, jangan lupa dikasih makan. Nggak mungkin dong kita udah mainan terus tapi nggak dikasih makan. Hewannya juga lapar kayak manusia hewan, jadi butuh makan. Kasih makan ya 3 kali sehari udah cukup buat hewan. Jangan lupa kasih minum biar nggak haus. Udah makan masa nggak minum, kan kasihan deh. Nah, terus jangan lupa bersihkan kandangnya. Jika adik-adik punya kandang, tiap hari atau enggak seminggu itu paling enggak 3 kali atau 4 kali adik-adik harus sering bersihkan kandangnya. Kalau enggak, bakal bau-bau deh, kayak ada kotorannya atau pipisnya. Itu adik harus sering-sering bersihin. Nah, demi kesehatan hewan juga, biar hewan peliharaan adik itu terjaga terus, nggak gampang sakit. Nah, simpel aja deh sebenarnya melihara hewan itu. Tidak usah yang susah-susah gitu. Jangan lupa sayangi hewan kalian. Tidak susah kan pelihara hewan? Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perlakuan yang kami salah, kami minta maaf. Sayangi hewan kalian seperti kalian menyayangi orang tua kalian. Ya. Salam lestari.